saat kunjungan aktivis mahasiswa Papua ke Ganjar bungkam bacot Pigai dan Koman. Ditulis oleh Niha Alif di sewot.com. Jumpa lagi dengan channel media berita terkini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share ya teman-teman semuanya. Ternyata provokasi berupa perlakuan tidak adil atau korban rasisme yang disuarakan Pigai dan Veronica Koman tak benar-benar mewakili rakyat Papua. Mereka yang merasakan perbedaan sentuhan pemerintah. Era Jokowi nyatanya sangat menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, persatuan dan menolak diadu domba dengan SARA. Ini terlihat jelas saat kunjungan para aktivis mahasiswa di hotel tempat Ganjar bermalam. Padahal beberapa waktu belakangan, Pigai sempat mencuitkan kata-kata rasis bahwa Jokowi dan Ganjar yang berasal dari Jawa Tengah cuma datang untuk memanfaatkan kebodohan orang Papua. Natalius Pigai dan Veronica Koman tak sadar kalau justru perbuatan mereka yang membuat Papua tak bisa sejahtera. Lihatlah Timor Leste atau negara-negara kepulauan kecil di sekitar mereka. Adakah mereka sejahtera dengan berdiri sebagai negara? Yang ada kesejahteraan milik pejabat dan segelintir orang, sedang rakyatnya tambah susah. Boro-boro ada pembangunan masif atau BBM satu harga. Yang ada konflik yang tak berkesudahan. Makanya masyarakat dan aktivis Papua yang sadar akan hal ini menolak untuk dibenturkan dan diadu domba oleh orang-orang semacam Pigai dan Koman. Sebelumnya seperti dilansir suara.com, sejumlah aktivis mahasiswa kelompok Cipayung, Papua, tiba-tiba mendatangi hotel tempat menginap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Jayapura. Minggu, tanggal 3 Oktober tahun 2021. Mereka menyampaikan, Papua dan Jawa Tengah adalah saudara. Kedatangan para aktivis mahasiswa dari GMNI, PMII, PMKRI, HMI, GMKI dan BEM Universitas Cenderawasih itu cukup mengejutkan. Ganjar yang sedang sarapan pagi di hotel pun buru-buru menemui para mahasiswa. Sambil ngopi, Ganjar dan mahasiswa itu terlibat obrolan gayeng. 2 jam lebih, Ganjar nongkrong dengan mereka dan berbagi cerita serta pengalaman. Pertemuan berlangsung hangat, dengan guyonan dan candaan yang membuat semuanya tertawa. Kalian kuliah belum masuk kan? Terus aktivitas sehari-hari apa? Tidur saja kah? Pantas itu perutnya besar, canda Ganjar pada salah satu aktivis mahasiswa yang membuat mereka ger-geran. Ketua GMNI Jayapura, Ricky Bofra mengatakan sengaja menemui Ganjar untuk diskusi. Menurutnya, Ganjar adalah salah satu pemimpin yang disukai, karena dekat dengan rakyat dan berprestasi. Tak hanya membangun Jateng, Ganjar dinilainya banyak menginspirasi para pemuda di seantero negeri. Ketika beliau datang ke sini, ini momentum bagi kami berjumpa dan saring ide, masukan dan gagasan dari beliau pada kami untuk membangun Jayapura ini, jelasnya. Ricky mengapresiasi ide Ganjar untuk membentuk desa kembar antara Jateng dan Papua. Ia berharap, persaudaraan Jateng dan Papua terus berlanjut untuk Indonesia. Kami teman-teman di Jayapura dan bersama saudara kita di Jawa Tengah, kami tetap bersaudara. Salam satu Indonesia, katanya. Ketua PMII Jayapura, Mahfud, mengatakan, Papua adalah miniatur Indonesia. Ia sendiri keturunan Madura yang tinggal di Papua. Kami ini simbol miniatur NKRI,
Meskipun kami berbeda, tapi perbedaan suku, ras, agama tidak membuat kami terpecah belah, tegasnya. Dalam kesempatan itu, Ganjar memberikan masukan kepada para aktivis mahasiswa. Mereka yang biasanya hanya bicara politik diajaknya untuk masuk ke wilayah kreatif dan konkret dalam membantu masyarakat. Di tengah pandemi ini, banyak hal yang bisa dilakukan para aktivis mahasiswa. Membantu persoalan kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan lainnya. Aktivis mahasiswa juga diminta Ganjar membantu meningkatkan ekonomi kreatif Papua yang sangat bagus. Meski kecil, tapi apa yang dilakukan kawan-kawan ini mesti solutif. Tidak perlu hal besar, kecil tidak apa-apa, yang penting bermanfaat. Bisa mengembangkan ekonomi kreatif di sini. Peningkatan pariwisata dan lainnya, tegasnya. Ganjar mengatakan telah menawarkan program desa kembar antara Jateng dengan Papua. Program itu dimintanya dikawal oleh para aktivis mahasiswa ini agar bisa berjalan. Berita ini telak membungkam bacot duo Pigai dan Koman, sekaligus membuktikan rasa cinta tanah air dan persatuan yang dimiliki orang Papua. Tak peduli mereka asalnya dari mana, atau latar belakang daerah, suku dan sebagainya, yang penting semuanya dalam bingkai satu Indonesia. Kalau rasa cinta persatuan melebihi ego atau rasa iri dan sebagainya, bisa dipastikan lambat laun akan ada perubahan, kemajuan dan pemerataan dengan sendirinya. Karena pada hakikat manusia memang makhluk sosial yang saling membutuhkan dan juga saling memberi pertolongan. Jika desa kembar Jateng dan Papua terwujud, semoga saja persaudaraan ini bisa terus terjaga dan semakin kokoh. Juga kerjasama dengan daerah lain, antara Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, Sulawesi, NTT, NTB, dan sebagainya. Tiap daerah bisa membawa ciri khasnya masing-masing. Justru inilah yang memperkuat cita rasa budaya kita, bukan malah sebagai alat perpecahan. Abaikan bacot SJW yang tak ingin Papua bahagia karena bisa jadi mereka sudah kenyang dibungkam bohir yang tengah mengeruk kekayaan negara. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe, like dan share ya. Terima kasih.